Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Palembang pilihan hari ini. Sebuah sumur bor galian warga di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, mengeluarkan semburan lumpur bercampur gas setinggi 50 meter. Warga dilarang mendekat atau menyalakan api dalam radius 50 meter. Polisi akhirnya menetapkan Aibda S, pemilik gudang BBM yang terbakar di kawasan Kertapati, Palembang, sebagai tersangka. Seorang gadis berusia 16 tahun di kota Palembang melapor ke polisi karena menjadi korban percabulan oleh tetangganya sendiri. Akibat remblong saat melewati turunan jalan MP Mangkunegara, sebuah truk trailer peti kemas alami kecelakaan dan menabrak tiang listrik, gerobak, baliho, dan kendaraan yang berada di pinggir jalan. Truk trailer peti kemas yang dikemudikan Jimansyah menabrak kendaraan yang sedang parkir dan juga gerobak yang ada di pinggir jalan MP Mangkunegara. Pria 47 tahun ini bernasib naas karena truk trailer yang dikemudikan mengalami remblong. Truk datang dari arah Simpang Fatal melintas jalan turun di MP Mangkunegara. Truk trailer peti kemas yang dikemudikan Jimansyah menabrak kendaraan yang sedang parkir dan juga gerobak yang ada di pinggir jalan MP Mangkunegara. Sopir tidak dapat mengendalikan truknya lalu akhirnya menabrak kendaraan yang sedang parkir. Sopir membanting setir ke kiri agar tidak menabrak banyak orang yang tengah antri mengisi BBM. Truk menabrak tiang listrik dan sebuah gerobak, kemudian menabrak batu pembatas taman. Truk baru dapat berhenti setelah menabrak tiang baliho. Tadi kan turunan tanjakan Abiasan ini. Sebelum turunan juga kan lebih rem, ngoper gigi. Posisi gigi tiko tadi mobil kosong. Nah, begitu di tengah turunan itu meja rem, tidak ada lagi rem. Nah, sedangkan posisi jalan ini rame, motor banyak, mobil banyak. Jadi bakso untung aku lagi sadar kan, jadi kebantingkan ke sebelah kiri ini. Makanya nyangkut di tiang listrik itu, aku stop di tiang listrik itu, tidak tahunya mobil masih jalan terus. Berhenti? Yo, berhenti di sini oleh baliho itu. Mana dia? Masuk Fatal? Iya, dari tanjakan itu. Ya, terus? Masuk Opang itu loncat. Terus? Gerobak ini, gerobak kue ini. Terus? Udah siapa kak gerobak itu kak? Terus kalau deh? Ini. Karyawan Langsung lurus deh, berarti dia tuh langsung banting setir ke kiri kayaknya. Iya, langsung buang ke kanan sudah. 2 kali banting ke kiri, banting kanan. Iya. Ngebut tak mobil tadi kak? Tarik pocok itu. Ngebut tak kira-kira? Gara-gara ngapa dia tuh masuk lubang? Beruntung tidak ada korban jiwa saat truk trailer menabrakkan kendaraan untuk menghentikan laju kendaraan tersebut. Yanwar Ikrom melaporkan dari Palembang. Gagal melakukan aksi penjamretan, 2 kawanan jamret di Kabupaten Pali nyaris diamuk warga. Bahkan salah satu pelaku terluka di kepalanya setelah dihantam dengan benda tumpul. Polisi membawa 2 penjamret ke Mapores Pali. Penjamret yang bernama Iwan dan Trisno nyaris diamuk warga setelah gagal membawa kabur sebuah telepon seluler milik korbannya. Nyawa pemuda diselamatkan polisi yang sedang berpatroli. Pelaku menjamret ponsel di Jalan Letnan Sumanto, Talang Ubi Timur, Kabupaten Pali. Pelaku memepet sepeda motor dan merampasnya. Naas, saat akan kabur, sepeda motor pelaku justru menabrak sebuah mobil sehingga warga yang mengejar beramai-ramai menghakimi keduanya. Letnan Sumanto di Talang Ubi Timur, kemudian berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh kedua pelaku tersebut sehingga melihat posisi HP di atas jok sepeda motor korban, kemudian pelaku memepet sepeda motor korban dan kemudian langsung melakukan
penjambretan yang mana posisi HP tersebut berada di jok sepeda motor korban. Sehingga korban mengalami kerugian sekitar 18 juta yang mana barang buktinya adalah satu buah HP iPhone. Seorang gadis remaja berusia 16 tahun di kota Palembang menjadi korban pencabulan oleh tetangganya sendiri. Pelaku mencekik leher korban yang berusaha melawan saat akan diperkosa. Ditemani orang tuanya, gadis berusia 16 tahun ini mendatangi SPKT Polrestabes Palembang. Korban mengadukan perbuatan tetangganya yang mencoba melakukan pemerkosaan di rumahnya. Kejadian bermula saat korban sedang menonton televisi di ruang tamu rumahnya. Pelaku berinisial P masuk ke dalam rumah dan mencoba melakukan pemerkosaan. Korban pun melawan sehingga pelaku mencekik lehernya. Pelaku pun kabur setelah mendengar korban menjerit minta tolong. Pelaku telah menghilang dari rumahnya. Keluarga korban berharap polisi dapat menangkap pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Juga Polrestabes Palembang, SPKT juga menerima laporan percobaan pemerkosaan yang kita terima. Nanti kita akan dalami dulu kejadiannya dan saksi-saksi juga kebetulan juga ada, katanya saling kenal nih mereka. Mudah-mudahan kita bisa ungkap kebenaran. Sejumlah emak-emak melaporkan seorang bandar arisan ke Mapores Pali. Mereka tidak terima uang arisan senilai ratusan juta rupiah dibawa kabur oleh sang bandar. 5 wanita warga desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali mendatangi markas Polres Pali. Mereka bermaksud melaporkan seorang bandar arisan berinisial H yang telah membawa kabur uang arisan senilai 123 juta rupiah. Para peserta arisan tergiur bujuk rayu sang bandar yang menjanjikan keuntungan berlipat. Mereka menyetorkan uang masing-masing sebesar 1 juta rupiah dengan jumlah peserta sebanyak 58 orang. Walaupun awalnya berjalan lancar, memasuki bulan ke-7, sang bandar mulai mengingkari janjinya. Iya, yang bandar itu ini kabur. Berapa gitu sebulan? 1 juta sebulan. Nah, berapa lama jalan? Kalau ininya anggotanya 58. Terus ini jalannya 32 bulan. Sisa 32 bulan kan 2 lubang mau ikut. Masihnya 35. 25 bulan lagi? 35 juta. 30 juta masih ya? Iya. Itu pelakunya yang mana, Bu? Tambatan. Komunikasi kita terakhir kapan? Bulan 4. Alasannya? Bulan 4 pas itu ke Jingo, katanya ada duit arisan, katanya gratis, belum terkumpul. Pas itu udah ketemu lagi, mau kabur. Kabur ya. Sebelumnya polisi melakukan mediasi, sayangnya pelaku justru mengingkari janji untuk mengembalikan uang korban. Awalnya kami melakukan mediasi kepada kedua belah pihak antara ibu-ibu anggota arisan dengan si ketua arisan, dan disepakati bahwa hari ini selaku ketua arisan ini akan bertanggung jawab mengembalikan uang anggota arisan ini yang digelapkannya. Namun ternyata sampai sekarang ini yang bersangkutan tidak datang dan tidak bisa mengembalikan uang para korban, sehingga para korban meminta supaya perkara ini diusut dan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Guna kepentingan penyelidikan, korban diminta menyerahkan bukti setor yang pernah diserahkan kepada pelaku. Korban berharap polisi segera menindaklanjuti laporan dengan menangkap pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sejumlah preman di Kertapati, Palembang, pelaku penghadang laju kendaraan dan meminta uang pengemudinya ditangkap polisi. Inilah rekaman video warga yang menunjukkan aksi para preman saat melakukan pungutan liar di jalan lintas Sumatera kawasan Kertapati, Kota Palembang. Mereka menghadang laju kendaraan truk yang akan melintas menggunakan pembatas jalan. Preman kampung ini tampak meminta uang Rp5.000 sebagai syarat melintasi jalan tersebut. Polisi bergerak cepat dengan menangkap 4 orang terduga pelaku pungutan liar. Keempat pelaku merupakan warga Kertapati, Kota Palembang. Aksi keempat preman kampung ini sangat meresahkan para supir truk karena kerap merusak kendaraan jika tidak diberi uang.
Polisi bakal gencar melakukan patroli sekaligus memantau sejumlah titik rawan, mengingat aksi pungutan liar di wilayah Kertapati sangat meresahkan masyarakat. Tetap menurunkan anggota di titik rawan yang memang sering terjadinya pemalakan atau pungli, lebih berhati-hati dan juga pada saat memang ada terjadi seperti hal tersebut segera melaporkan ke pihak yang berwajib terdekat sehingga kami enak dan mudah untuk segera menindaklanjutinya. Kepada warga yang pernah merasa dirugikan oleh tindakan para pelaku, diminta polisi segera membuat laporan. Untuk sementara para pelaku dibina dan diminta membuat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.